selamat datang buat kamu di podcast Kata Kita bareng sama Revi Sabilawati di sini yang akan nemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Dan Revi juga ucapin selamat bergabung, selamat datang di podcast Kata Kita buat kamu yang baru aja ngedengerin podcast ini di episode ketiga. Oke, di episode ketiga ini Revi akan mengangkat judul dengan judul Speak Up. Kenapa Revi ngangkat judul Speak Up? Ya, karena gini, semua orang memang sebenarnya pada dasarnya bisa ngomong. Cuman kadang ada yang berani ngomong di depan umum, ada yang masih malu-malu, ada yang pengen tahu gimana sih caranya biar bisa ngomong di depan umum. Itu emang kiat-kiatnya apa aja ya, dan aku pengen sih kayak gitu, cuman aku nggak tahu latihannya gimana. Nah, di sini nanti Revi akan sharing tentang pengalaman aku dan juga tentang ilmu-ilmu yang udah aku dapat tentang public speaking yang bisa buat kamu pelajarin di rumah, yang bisa juga kamu praktekin nanti di rumah. Mumpung lagi di rumah, nanti kalau udah enggak di rumah aja, kamu bisa langsung all out gitu. Dan sebenarnya di episode ketiga ini kan kita ngebahas speak up nih. Itu nanti akan Revi split jadi 2 bagian di episode ketiga dan keempat, karena memang materinya banyak banget. Jadi kalau misalkan dijadiin satu, ya itu nanti jadi hitungan jam mungkin ya gitu. Jadi ini aku split jadi 2 biar enggak bosen gitulah. Oke, kita yang pertama ini di episode ketiga akan membahas tentang materi dan juga latihan. Kalau tentang materi, ini ada banyak banget. Ada humor, ada juga untuk menambah kosakata itu caranya gimana, agar bisa ngomong terus itu apa yang harus dilakuin. Kemudian membawa materi itu memang harus all out ya gitu, sama tentang script. Oke, yang pertama kita akan ngebahas tentang humor nih. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kamu ngedengerin public speaker yang orangnya itu emang kocak banget, itu kan kamu jadi betah ya ngedengerinnya ya. Jadi ini seru banget sih buat didengerin kan gitu ya. Nah, sebenarnya humor itu bisa dilatih kok. Jadi kalau kamu tahu stand up comedy gitu ya, itu enggak dari lahir langsung dia lucu gitu, enggak semua kayak gitu. Jadi mereka memang ada beberapa yang memang bawaan dari lahir kayak gitu, ada yang mereka dilatih. Terus cara latihannya gimana, Rev? Jadi gini, kalau misalkan kamu pengen ngelatih humor kamu, cara-cara yang mungkin bisa kamu lakuin adalah dengan banyak-banyakin referensi tentang humor. Jadi kalau kamu ini kan punya sosial media semua ya, kamu bisa ngefollow akun-akun yang itu berkaitan dengan humor, atau juga kamu bisa ngedengerin podcast humor. Kalau aku sih biasanya ngedengerin podcastnya ini nih, Gofar Hilman. Kan dia karena suaranya emang berat ya, bagus banget, enak buat didengar. Dan aku suka sih sama orangnya, jadi dia tuh lucu gitu loh gitu. Walaupun dia enggak ini di stand up comedy, cuman ada mungkin kalau dia ngeceplos gitu dia lucu gitu. Dan kemudian kalau misalkan kamu ngedengerin sesuatu hal yang lucu, kamu bisa catat itu, kamu bisa ngegunain ATM atau amati, tiru, dan modifikasi versi kamu sendiri. Selain itu, ketika kamu ini ngedengerin sesuatu hal yang lucu, terus kamu catat, suatu saat kamu bisa kok ngelakuin hal itu juga dengan enggak ngelihat catatan kamu, dengan enggak mengingat-ingat kemarin aku habis nyatat apa ya, enggak gitu. Kemudian yang kedua, kamu bisa dengan nge-capture momen yang pada saat itu berada di hadapan kamu. Jadi gini, setiap hal yang lucu kan kita nggak bisa ngebuat-buat ya. Jadi itu spontanitas itu keluar dari momen-momen atau dari kata-kata kan seperti itu. Jadi mungkin ketika kamu berada di depan panggung dan kamu ngelihat audiensi kamu ada yang lucu, kamu bisa tuh nge-capture momen kamu untuk jadikan bahan humor untuk kamu bicarain sama partner kamu di ketika kamu MC, ketika kamu jadi moderator mungkin seperti itu. Karena memang humor ini memang harus dilatih, dan Revi juga memang belum sampai ke sana, tapi memang beberapa kiat-kiat ini Revi ini lakuin gitu. Kemudian menjadi seorang public speaker memang harus up to date. Jadi ini berhubungan dengan informasi yang kita dapatkan, karena
Gini, intinya kalau kamu jadi public speaker, kamu harus rajin-rajin membaca. Nah, ini nanti nyabangnya banyak banget. Kenapa kok aku harus rajin-rajin membaca? Karena gini, ketika kamu suka membaca, dari kamu membaca buku atau di sosial media atau apapun itu secara tidak langsung akan nambah kosakata kamu. Jadi, ketika kamu menjadi public speaker, kamu nggak melulu ngomongin kata-kata itu terus itu nggak. Jadi kata-kata kamu bervariasi gitu. Terus aku bukan tipe orang yang suka membaca nih, Ref. Terus gimana ya? Jujur aja, mungkin aku bukan tipe orang yang suka membaca juga, tapi aku ini nih mengusahakannya. Karena kan kita memang butuh informasi itu ya. Kalau kita butuh kan kita mencari ya, seperti itu. Jadi kiat-kiat aku karena aku gak suka membaca, aku menyadari dulu, aku tipe orang tuh belajarnya yang kayak gimana sih gitu. Kalau aku ini memang tipe orang yang belajarnya tuh visual. Jadi ketika aku nggak suka membaca, tapi kalau aku lihat di sosial media di mana bacaan itu ada gambar-gambarnya lucu, aku suka. Apalagi kalau itu memang singkat, padat dan jelas. Memang gitu sih. Jadi aku ini nge-follow akun-akun yang memang itu akun berita yang fakta gitu. Jadi selain kita bisa up to date dari informasi-informasi terbaru, itu juga bisa nambah kosakata kita biar kita bicaranya nggak dari kalimat-kalimat itu aja, nggak dengan kata-kata itu aja gitu. Dan ketika aku udah suka, kan orang lebih suka membaca sosial media daripada buku. Nah, itu sebenarnya bisa jadi benefit buat kamu loh. Ketika kamu buka Instagram atau Twitter atau lain, mungkin kamu bisa dengan nge-follow akun-akun yang memang itu akun berita gitu. Jadi ya ini nih usahain maksimal gitu loh. Ketika kamu punya Instagram atau sosial media apapun dan kamu nggak suka membaca, ya udah ambil benefitnya di situ. Dan kan mungkin kalau memang tipe orang visual itu lebih suka dengan hal-hal yang warna-warni, dengan hal-hal yang lucu. Ketika dia melihat gitu, itu bisa nambah ini nih, menutupi kekurangan kamu yang buat kamu yang gak suka membaca. Itu kalau kamu tipenya visual. Mungkin kamu punya cara belajar sendiri yang kamu memang tipe orang yang dari audio atau dari apa gitu. Bisa kok dikolaborasi gitu juga bisa. Dan kemudian kita tadi udah bicarain tentang humor, tentang up to date ya, menambah kosakata dan menjadi bahan untuk yang diperbincangkan atau untuk menambah informasi juga. Kemudian gimana sih Ref caranya biar bisa ngomong terus? Soalnya gini nih Ref, kalau aku misalkan udah di atas panggung, aku tuh harus dipancing-pancing. Aku tuh gak tahu nanti ngomong apa ketika berada di panggung. Itu sama kayak aku ketika pertama kali aku berada di atas panggung, aku gak tahu aku harus ngomong apa. Dan untung aja partner aku mau mancing-mancing, jadi aku bisa bicara mau ngomong apa. Jadi gini, memang semua public speaker itu berawal dari zero to hero. Ya memang sih ya, aku menyadari kalau aku belum pro banget itu juga belum. Tapi cuman ini aku ngelatih dari apa yang dari pengalaman aku, dari ilmu yang udah aku dapat seperti itu. Nah, jadi kiat-kiat yang buat kamu bisa jadi latihan itu gini. Mungkin kamu ini juga bisa trial ya. Kamu bisa ngambil kertas dan juga bolpen atau alat tulis apapun itu. Kamu bisa memilih satu kata. Terserah itu mungkin dari benda, sifat atau apapun. Contoh, misalkan aku mau ngambil kata roti. Dari kata roti itu nanti aku cabangin jadi beberapa. Misalkan dari kata roti, aku bisa nyabangin lagi jadi enak. Kemudian aku nyabangin lagi jadi murah. Kemudian aku nyabangin lagi jadi tepung. Dari ketiga cabangan itu nanti kamu bisa cabangin lagi dan cabangin lagi. Nah, ketika kamu udah sampai tahap akhir, maksudnya kamu udah banyak banget tuh nyabanginnya, itu kamu bisa buat bahan bicara kamu. Dari mulai tepung sampai titik kamu berada di akhir tadi itu apa gitu. Jadi untuk menambah caranya biar ngobrol terus selain dari membaca, kan karena dari membaca kamu dapat informasi yang itu jadi bahan bicaraan kamu ketika kamu ngobrol dengan partner kamu juga bisa dengan cara seperti itu tadi yang udah Revi jelasin gitu. Nah,
Kemudian kita tadi udah bicarain tentang humor, tentang up to date, kemudian gimana caranya biar bisa ngobrol terus. Kemudian ini ada sublips dan juga punchline. Sebenarnya dua kata ini sering banget dilakuin oleh penyiar radio, dan materi ini udah aku share di blog aku yang biasanya linknya itu aku share juga di bio Instagram aku @revi_sabilawati. Jangan lupa double F dan double L. Nah, di situ aku jelasin tentang apa itu punchline dan caranya buat itu kayak gimana. Contohnya juga ada, jadi itu berkaitan dengan istilah-istilah dalam radio. Jadi ketika kamu nanti kok nggak nemuin link yang materinya itu di situ, karena memang linknya udah aku ganti. Jadi ketika setiap aku update blog baru, di link Instagram aku itu juga aku update baru. Jadi begitu. Dan mungkin kamu bisa search di Google dengan istilah-istilah dalam radio, mungkin nanti keluarnya juga salah satunya dari blog aku gitu. Ya, untuk ini nih sebuah apa ya, dasar-dasar dulu ya. Mungkin gini nih. Sublips itu adalah harapan dan punchline itu kejutan. Jadi mungkin audiensi kamu itu nanti ngiranya kamu bakal bicara itu, padahal enggak. Jadi kamu bicaranya A, nanti jadinya Z. Nah, si audiensi itu nanti ngiranya kamu bicara B, padahal kamu bicaranya Z, seperti itu. Nanti mungkin bisa dilihat, dan kalau nggak nemu, kamu juga bisa nge-DM aku, biar aku copy linknya di Instagram @revi_sabilawati. Jangan lupa double R dan double L. Oke, tadi udah baca teman-teman, humor, up to date, cara biar bisa ngomong terus, kemudian sublip dan punchline. Oh ya, sublip dan punchline ini nanti jatuhnya juga ke humor sih, karena kamu ketika udah bisa ngasih kejutan yang meledak-ledak, nanti pendengar kamu juga akan terkaget-kaget karena humornya lucu gitu. Kemudian script. Jadi gini, script ini nanti juga berkaitan dengan cara biar bisa ngomong terus. Jadi ketika kamu belum siap kamu nanti mau ngomong apa, terutama di radio ya. Maaf aku bicaranya banyak banget soal radio karena ini memang materinya berkaitan satu sama yang lainnya. Jadi dari kamu salam pembuka sampai salam penutup, dari itu hahaha, wak 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 wak, ataupun mungkin kata-kata yang kamu kasih titik-titik panjang, itu semuanya ditulis di skrip kamu yang nanti akan kamu sampaikan ke pendengar kamu begitu. Jadi ya memang harus berakit-rakit ke hulu gitu. Dari nulis skrip yang banyak banget, terus nanti kamu juga bisa bicarain apa yang ada di skrip kamu itu tanpa kamu mikir nanti aku mau ngomong apa, karena semuanya udah ketulis di ini skrip kamu. Ya jujur aja sih, ini berkaitan sama yang namanya MC formal dan non formal. Aku tuh suka banget kalau misalkan disuruh MC formal, karena kita nggak usah bingung mau ngomongin apa. Karena kan semua yang kita omongin udah ada di naskah skripnya itu, jadi kita tinggal ngebaca aja. Cuman memang pembawaan dan suaranya yang berbeda, cuman itu aja. Makanya aku ya lumayan seneng kalau disuruh MC kayak formal seperti upacara, seperti itulah. Tinggal pengolahan suara aja. Nah nanti suara ini nanti Revi akan bahas di episode keempat ya teman-teman. Oh iya, kamu tadi ini nggak aware nggak kalau misalkan Revi tadi kan bicara dari ini nih skrip, habis itu Revi bicara tentang MC, kemudian ke formal sama non formal, kemudian ke suara. Nah ini adalah salah satu contoh dari cara gimana biar bisa ngomong terus yang udah Revi kasih caranya tadi loh, yang mungkin kamu udah catat atau kamu inget-inget aja, yang tentang kata-kata yang roti jadi bisa murah, jadi bisa apa adonan bahan atau apa. Nah itu contohnya itu seperti itu tadi. Jadi dari satu kata kemudian bisa ke kata lainnya yang banyak. Itu seperti itu. Tanpa disadari kan nanti kamu bisa mengalir seperti itu kata-katanya. Wow. Kemudian gini, ketika kamu menjadi seorang
public speaker, kamu memang harus antusias, karena menjadi seorang public speaker itu juga salah satu transfer energi. Sadar gak sih ketika kamu ngedengerin MC atau mungkin narasumber kamu yang mungkin dia suaranya lemah, letih, lesu, itu juga berpengaruh banget sama audiensinya. Kamu yang ngedengerin juga gak antusias dong, karena yang ngasih sumber aja suaranya lemah, letih, lesu seperti itu. Jadi memang menjadi seorang public speaker harus bisa transfer energi. Jadi kamu harus antusias, harus all out gitu. Makanya di sini kenapa seorang public speaker itu harus all out ketika dia membawakan, karena dia di situ ada transfer energi ke audiensi kamu gitu. Yaps. Itu dari materi. Dari materi kita udah banyak dapat. Kemudian yang kedua ada dari latihan. Jadi inti dari latihan itu benefitnya gini. Kenapa sih aku harus latihan? Tujuannya apa sih? Tujuannya biar ya kamu terlatih. Terlatih dalam apa, Ref? Gini. Biasanya kan MC itu ada 2 orang ya. 2 orang cowok cewek gitu biasanya ya. Itu dari latihan kamu bisa tahu gimana karakter si pasangan kamu ini gitu. Jadi ketika nanti kamu di atas panggung, kamu bercuap-cuap, kamu bisa kompak dengan pasangan kamu ini, karena si audiensi ini tahu loh. Dia tahu ketika MC-nya itu kompak enggak, mereka tahu di situ. Jadi biar nambah kekompakan, dari latihan itu tadi caranya biar bisa nambah kekompakan begitu. Kemudian dari cara ini nih latihan, kamu juga akan terbiasa gimana cara nutupin pasangan kamu. Kan ketika latihan itu kan seolah-olah kita seperti kenyataan udah berada di depan panggung ya, seperti itu kan. Nah, ketika pasangan kamu ini tiba-tiba blank, kamu kan nutupin nih. Secara otomatis nanti ketika kamu berada di atas panggung, kamu udah gak kaku kamu mau ngomong apa, karena kamu udah terbiasa nutupin kelemahan pasangan kamu ini. Nah, itu gunanya ada pasangan, karena ketika kita juga blank, pasangan kita langsung nyaut gitu loh, langsung ngebahas hal yang lain. Dan dengan latihan ini juga tujuannya agar gini, ketika pasangan kamu bilang A, kamu langsung bisa ngoneksi ke, oh ya aku nanti mau bilang B, aku nanti mau bilang C, seperti itu. Nah ini nih bilang-bilang seperti ini tadi itu perlu kamu bicarain. Jadi ketika kamu sama pasangan kamu itu belum masuk ke panggung, kamu bisa bicarain, nanti kita pakai guyonan ini ya, nanti kita mau ngebicarain apa aja, ngebahas apa, itu dibahas sama partner kamu sebelum masuk ke panggung begitu. Jadi sebelum masuk ke panggung kamu itu bicarain apa aja, guyonan nanti kamu sampai ketawa-ketawanya gimana. Aku nanti gini ya, aku nanti gini, itu semuanya udah ke-setting di situ. Jadi perlu banget yang namanya latihan. Walaupun itu udah pro ya, pastilah sebelum dia naik ke atas panggung dia pasti ngebicarain itu kok sama pasangannya. Gak cuman kita aja yang masih timi-timi istilahnya seperti itu. Bahkan ya udah pro aja juga kayak gitu. Oke teman-teman, di episode ketiga ini kita ngebahas tentang materi sama latihan dulu, dan nanti di episode keempat masih dengan tema yang sama, cuman dari penjabaran yang berbeda dan dengan suara. Nanti Revi akan ngebahas suara, apa aja sih dalam suara-suara itu, gimana caranya biar bisa enak didengar, apa itu popping, dan gimana caranya ngubah mood si pendengar gitu. Nanti kita akan bahas di episode keempat, yang juga ada pembahasan lainnya juga. Buat kamu yang pengen ngerti istilah-istilah dalam public speaking, salah satunya itu tadi yang Revi udah ngebahas tentang punchline, itu kamu bisa lihat juga di blog aku, di kata kita, namanya juga sama. Nanti kalau misalkan linknya udah berbeda, kamu bisa nge-DM aku buat cari tahu linknya. Yang jelas kata kuncinya tentang istilah-istilah dalam radio. Dan aku juga mungkin beberapa episode ke depan akan ngebuka email. Dalam arti gini teman-teman, kamu bisa nge-email aku tentang cerita kamu, tentang apa aja. Mungkin tentang liburan kamu, atau bisa tentang cerita pengalaman kamu, yang mungkin kamu juga mau sharing pengalaman kamu, sedih, senang, atau apapun itu. Kamu bisa kirim ke email aku
revisabilawati.rs@gmail.com. Jangan lupa double F dan double L. Di situ nanti Revi akan ngebacain pesan kamu yang mungkin hampir-hampir sama seperti episode kedua kemarin ya. Dan temanya bebas, terserah mau apa. Nanti mungkin Revi bakal nyesuain aja nanti sama podcast Revi yang mau aku share, yang mau aku upload ke ini nih Spotify gitu. Mungkin sampai sini dulu. Ketika kamu mungkin ada pertanyaan atau request tema-tema, bisa silahkan nge-email atau nge-DM di Instagram aku buka ya. Dan kita semoga dipertemukan lagi di episode keempat yang akan membahas dengan tema yang sama, judul yang sama, Speak Up bagian kedua, yang mungkin akan lebih rinci lagi dan lebih jelas lagi tentang membahas dunia public speaking. Oke, mungkin sampai situ dulu teman-teman. Terima kasih.